Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita melanjutkan kajian kita di dalam program Cangkir Tasawuf Modern, episode 287. Kita melanjutkan kajian menarik kita masih seputar konsep ketuhanan di dalam sejarah peradaban manusia, di mana kita telah melakukan kajian-kajian yang menarik terkait dengan perkembangan konsep ketuhanan itu dalam dua pendekatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah pendekatan dari sisi sejarah peradaban manusia, khususnya terkait dengan ilmu antropologi atau sejarah kemanusiaan, sejarah peradaban kemanusiaan. Dan yang kedua adalah ilmu arkeologi yang lebih berbasis kepada data-data, artefak-artefak, benda-benda peninggalan sejarah kuno termasuk fosil-fosil. Itu semuanya telah kita lakukan kajiannya berbasis pada bukti-bukti empirik yang telah diperoleh manusia atau para ilmuwan-ilmuwan modern yang menggali bukti-bukti kesejarahan dari masa lalu. Sudut pandang yang kedua, kita melakukan atau menggunakan ilmu yang lebih modern, yang lebih baru, yaitu pendekatan dari cognitive science. Cognitive science adalah sains atau ilmu pengetahuan yang mempelajari perkembangan kecerdasan manusia. Bahwa otak manusia itu mengalami perkembangan terus-menerus seiring dengan peradabannya dan kemudian memunculkan konsep-konsep ketuhanan dalam konteks yang sedang kita kaji ini, kaitannya dengan kecerdasan manusia. Perkembangan kecerdasan manusia itu kemudian pada gilirannya memunculkan konsep-konsep ketuhanan yang semakin kompleks. Nah, kita sudah melakukan dua pendekatan itu, sangat menarik. Bahwa dari sisi kesejarahan terjadi catatan sejarah atau kesimpulan berbasis pada catatan sejarah bahwa konsep ketuhanan itu berkembang dari animisme, dinamisme, kemudian politeisme, dan akhirnya kepada monoteisme, yang kemudian semakin abstrak dan semakin canggih, semakin kompleks dalam imajinasi manusia. Dan ternyata sinkron dengan kajian yang kedua dalam sudut pandang cognitive science, di mana ternyata manusia seiring dengan perkembangan kecerdasannya juga memiliki arah yang kurang lebih sama. Dari pemahaman ketuhanan yang semula simpel atau sederhana menjadi semakin kompleks dan kemudian semakin abstrak, di mana itu seiring dengan perkembangan sains dan teknologi yang juga menunjukkan realitas alam semesta yang semakin kompleks, sehingga Sang Pencipta yang mengadakan, yang memelihara dan sebagainya terhadap seluruh ciptaannya ini adalah Tuhan yang luar biasa, yang kompleks, yang transendental, dan kemudian tidak bisa lagi dibayangkan oleh kemampuan kemanusiaan kita dalam sudut pandang kecerdasannya. Detailnya silahkan dilihat di episode-episode yang lalu. Hari ini kita akan progres melanjutkan dalam sudut pandang yang ketiga, perkembangan konsep ketuhanan dalam sudut pandang teks-teks keagamaan. Khususnya adalah Al-Quran Al-Karim sebagai sumber pertama rujukan umat Islam, karena ini adalah firman dari Tuhan, Sang Maha Pencipta segalanya, termasuk yang menciptakan manusia dengan segala peristiwa yang menyertainya. Ketika kita berbicara tentang peradaban manusia dalam sudut pandang teks-teks keagamaan, maka kalau kita tarik ke masa yang paling ujung, para ahli agama, para ulama, para cendekiawan Islam
menyepakati bahwa ujung dari peradaban manusia sekarang itu adalah yang disebut sebagai Adam. Meskipun terkait dengan Adam ini muncul kontroversi-kontroversi yang belum sepenuhnya disimpulkan secara sama oleh para ulama, oleh para cendekiawan Muslim. Masih menjadi perdebatan atau masih menjadi kajian yang panjang, tetapi semakin memunculkan kesamaan, mengarah kepada kesimpulan yang semakin sama tentang siapa Adam itu, berbasis pada pendekatan Al-Quran, berbasis pada teks-teks keagamaan lainnya, dan juga dipadukan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat ilmiah. Dikarenakan memang Al-Quran itu adalah berita tentang sesuatu realitas yang terjadi di masa lalu, bahkan ke masa akan datang. Sehingga semestinya lah bahwa kita memahami Al-Quran itu tidak terdapat perbedaan antara apa yang diinformasikan oleh Al-Quran dengan realitas yang ditemukan dalam kehidupan nyata, baik ke masa lalu maupun ke masa depan. Nah, terkait dengan peradaban ke masa lalu, pada peradaban manusia ini, maka kita merujuk atau menemukan satu tokoh yang menjadi sentral dari perkembangan peradaban manusia modern ini, yaitu Adam. Nah, di sini memunculkan sejumlah pertanyaan ketika kita melakukan kajian kaitannya nanti dengan konsep ketuhanan itu. Sebenarnya apa yang dilakukan atau diterima oleh Adam, kemudian diajarkan kepada generasi-generasi setelahnya itu, apakah ini menggambarkan konsep ketuhanan yang bertauhid ataukah konsep ketuhanan yang tidak bertauhid? Sangat menarik ketika kita mengamati atau membaca teks-teks dari dalam Al-Quran yang kemudian memberikan gambaran kepada kita terkait dengan konsep ketuhanan dimulai dari zamannya Nabi Adam itu. Mari kita jawab sejumlah pertanyaan untuk melakukan klarifikasi secara bertingkat untuk mendapatkan step-step atau langkah-langkah kajian yang mengarah kepada kesimpulan yang baik dengan merujuk kepada berita-berita Al-Quran Al-Karim. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Adam itu bisa dipersepsi sebagai manusia yang pertama? Kita sudah pernah melakukan kajian ini panjang lebar, saya hanya akan mengambil kesimpulannya untuk menjadi pijakan melangkah menuju pada konteks yang sedang kita lakukan kajiannya. Maka kalau diajukan pertanyaan, apakah Adam itu diberitakan oleh Al-Quran sebagai manusia yang pertama? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quran tidak pernah memberitakan bahwa Adam itu adalah manusia yang pertama. Yang diberitakan oleh Al-Quran, Adam itu adalah khalifah yang pertama. Jadi Anda tidak akan menemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Adam adalah manusia pertama secara letterleh. Kesimpulan bahwa Adam itu manusia yang pertama itu didapatkan dari banyak ayat yang menggambarkan salah satunya adalah Adam itu diciptakan dari tanah. Nah, ketika kita bicara tentang ini, maka ini menjadi panjang lebar ceritanya dan kita sudah bahas di dalam episode-episode yang lain bahwa penciptaan Adam dari tanah itu tidak bersifat spesifik. Karena di ayat-ayat yang berbeda digambarkan juga Nabi Isa juga diciptakan dari tanah. Manusia pada umumnya juga diciptakan dari tanah. Ada tanah turab, ada tanah tin, ada sulalatin mintin, saripati tanah, dan seterusnya. Kita sudah pernah membahas itu. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Adam itu tidak pernah secara eksplisit dipersepsikan di dalam Al-Quran atau diberitakan bahkan secara tekstual sebagai manusia yang pertama. Melainkan adalah khalifah yang pertama. Khalifah adalah seorang pemimpin, seorang manajer, seorang pengelola. Khalifatu fil ardi adalah pengelola bumi ini.
Dan kemudian digambarkan ternyata pada zaman itu, pada era Nabi Adam itu, sesungguhnya sudah ada peradaban atau kehidupan yang kurang lebih sama dengan yang dijalani oleh Nabi Adam alaihi salam itu. Ayat yang sangat sentral terkait dengan dijadikannya Adam sebagai khalifah itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, para malaikat, berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada dua poin penting yang sangat menarik di dalam ayat ini terkait dengan yang sedang kita lakukan kajiannya ini. Yang pertama adalah ungkapan bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan, bukan menciptakan, tapi menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Atau di muka bumi itu seorang khalifah. Itu menunjukkan bahwa itu bukan proses penciptaan yang dimaksudkan, yang ditekankan di dalam ayat ini, melainkan sebuah proses menjadikan seseorang, maksudnya adalah Adam, ini dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya, menjadi khalifah. Jadi ini ayat yang sangat sentral yang secara eksplisit menjelaskan bahwa Adam dijadikan sebagai khalifah di zaman beliau itu. Dan yang kedua yang menarik adalah yang diungkapkan oleh para malaikat. Kenapa akan engkau jadikan dia seorang khalifah, sementara dia akan melakukan kerusakan, pertumpahan darah dan sebagainya, yang menunjukkan malaikat itu melihat, menyaksikan peristiwa yang semacam itu dilakukan oleh makhluk yang semacam Adam yang akan dijadikan khalifah itu. Sehingga ini memberikan interpretasi yang sangat menarik bahwa Adam itu bukan manusia yang pertama, melainkan khalifah yang pertama. Dan kemudian keturunannya disebut sebagai Bani Adam. Tetapi pertanyaannya muncul, apakah selain Bani Adam ini ada bani-bani yang lain? Yang kemudian nantinya akan mengalami kepunahan di dalam perkembangannya menuju kehidupan yang modern ini. Sehingga yang tersisa sampai sekarang ini semakin mengerucut semuanya adalah kepada Bani Adam, keturunan dari Sang Adam itu. Itu adalah salah satu ayat yang menceritakan tentang eksistensi Adam sebagai manusia pertama ataukah sebagai khalifah yang pertama. Kajian-kajian yang lain di dalam episode yang lain kita telah menyampaikan sejumlah ayat untuk menegaskan hal itu. Tidak kita perdalam di episode kali ini. Nah, kita lanjutkan kepada pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan pertama tadi adalah apakah Adam itu manusia yang pertama? Maka pertanyaan yang kedua ini adalah apakah Adam itu nabi ataukah rasul? Dikarenakan ini muncul sejumlah kajian, sejumlah kesimpulan narasi-narasi yang mengatakan bahwa Adam itu nabi tetapi bukan rasul. Sejumlah ulama berpendapat seperti itu, bahkan kalau Anda lihat misalnya Gus Baha pun itu berpendapat bahwa Adam itu nabi tetapi bukan rasul.
Mari kita lihat informasinya dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Al-Quran menggambarkan apakah Adam itu seorang nabi yang bukan rasul, ataukah sesungguhnya beliau itu nabi yang sekaligus rasul. Yang pertama, mari kita perjelas dulu perbedaan antara nabi dan rasul. Kata nabi itu mengacu kepada seseorang yang mendapatkan berita, wahyu ilahiyah. An-Naba, ya, ada satu surat di dalam Al-Quran, An-Naba, berita besar. Nabi adalah orang yang mendapatkan berita ketuhanan, pengajaran dari Tuhan. Tetapi seorang nabi tidak diberi kewajiban untuk menyampaikan berita yang diwahyukan kepadanya itu kepada umatnya. Tidak ada kewajiban untuk itu, meskipun boleh jadi disampaikan juga kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Itu adalah pemahaman tentang kata atau istilah nabi. Sedangkan rasul adalah utusan. Seorang nabi yang diutus untuk menyampaikan pengajaran. Jadi kalau seorang nabi itu diajari oleh Allah, pasti dia mendapatkan berita dalam bentuk wahyu, tetapi belum tentu mengajarkan. Sedangkan rasul selain mendapatkan berita sebagai seorang nabi, mendapatkan wahyu, dia diperintahkan untuk mengajarkan, menyampaikan sebuah risalah yang kemudian menjadi aturan hukum dalam kehidupan umat manusia. Oke, itu adalah pemahaman terkait dengan perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, kembali kepada pertanyaannya, apakah Adam itu nabi ataukah rasul ataukah kedua-duanya? Kita bisa melihatnya dari dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, mari kita baca firman Allah dalam surat An-Nisa 163 yang menceritakan tentang wahyu dan kenabian itu. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ayat ini memberikan gambaran umum terkait dengan seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, maka beliau adalah seorang nabi. Seperti yang telah disampaikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Disebutkanlah banyak nama, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa di sana. Nah, ini menggambarkan kaitan antara seorang nabi yang dijadikan nabi atau disebut sebagai nabi dikarenakan mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, ayat yang berikutnya ini kemudian menjelaskan lebih jauh terkait dengan Nabi Adam yang juga disebut sebagai nabi. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ayat ini selain menyebut nama Nabi Nuh, menyebut keluarga Ibrahim, kemudian menyebut keluarga Imron, secara spesifik juga menyebut nama Nabi Adam. Sehingga kita mendapatkan gambaran bahwa Nabi Adam ini adalah bagian dari nabi-nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah dan telah dipilih dari umat yang ada pada zaman beliau masing-masing. Maka dari sini kita mendapatkan kesimpulan yang pertama bahwa Nabi Adam atau Adam alaihi salam itu adalah seorang nabi. Nah, tinggal kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Adam ini selain nabi juga adalah rasul?
di mana seorang rasul itu selain mendapatkan wahyu, pengajaran, petunjuk, juga diperintahkan untuk menyampaikan, mengajarkan risalah, aturan-aturan kemasyarakatan yang diperlukan bagi umat di zamannya. Biasanya dalam bentuk peribadatan-peribadatan. Meskipun peribadatan di setiap umat, di setiap zaman itu bisa berbeda-beda. Tetapi konteksnya adalah seorang nabi tidak diwajibkan menyampaikan ajaran, sedangkan seorang rasul memang diutus untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya masing-masing. Yang pertama ada di dalam surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa seorang rasul itu juga mendapatkan pengajaran sebagai seorang nabi terkait dengan ketauhidan. Bahwa seorang rasul diajari melalui wahyu untuk hanya menyembah Allah sebagai Tuhan alam semesta, Allah Azza wa Jalla. Tetapi selain diajari itu, seorang rasul juga harus mengajarkan wahyu tersebut kepada umatnya. Salah satunya adalah terkait dengan ketauhidan itu. Maka kita bisa membaca di ayat-ayat yang lain bahwa seorang rasul diberi tugas untuk menyampaikan ketauhidan kepada umatnya. Misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihid dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyampaikan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Poin pentingnya ayat ini menyampaikan, menegaskan bahwa Allah selain mengajarkan ketauhidan kepada para rasul itu, mereka diperintahkan untuk menyampaikan bahwa manusia atau umat para rasul itu adalah semestinya hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhannya alam semesta. Nah, lantas bagaimana dengan Nabi Adam? Apakah Nabi Adam itu selain mendapatkan pengajaran wahyu dari Allah terkait dengan ketauhidan, beliau juga diutus untuk menyampaikan risalah. Selain mengajarkan ketauhidan kepada umatnya, itu menjadi bagian penting dari tugas seorang rasul, dan juga mengajarkan syariat peribadatan. Maka kita bisa membaca dari dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 dan 28. Watlu alaihim naba abnai adama bil haq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Dia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa.
La imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ada 2 poin penting yang sangat menarik di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama dikatakan di situ atau diceritakan terkait dengan putra-putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Yang menarik adalah digambarkan mereka melakukan peribadatan dalam bentuk korban. Ini menggambarkan kepada kita bahwa di zaman Nabi Adam itu sudah ada syariat. Digambarkan dalam sejumlah ayat bahwa mereka, Adam dan keturunannya atau anak-anaknya dan keluarganya itu selain melakukan doa-doa, zikir-zikir, juga sholat meskipun sholatnya tidak sama dengan yang kita lakukan, tetapi terjadi hubungan-hubungan interaksi antara seorang hamba dengan Tuhannya, juga mereka melakukan persembahan dalam ibadah korban. Maka kita mendapatkan kesimpulan yang pertama bahwa ternyata di zaman Nabi Adam itu sudah ada syariat melakukan peribadatan. Dan yang kedua, peribadatan itu dilakukan, dipersembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terpenuhilah unsur, 2 unsur. Yang pertama adalah terkait dengan ketauhidan, di mana Nabi Adam itu mendapatkan wahyu ketauhidan dan mengajarkan kepada keluarganya bahwa menyembah itu ya hanya kepada Allah, dan ditambah dengan syariat peribadatan untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Maka kesimpulannya sahabat sekalian, yang pertama bahwa Adam itu adalah nabi, karena mendapatkan wahyu, mendapatkan pengajaran, petunjuk dari Allah. Tapi juga sekaligus seorang rasul. Dikarenakan beliau diperintahkan dan kemudian terbukti mengajarkan syariat kepada keluarganya. Dari ayat-ayat ini kita mendapatkan gambaran bahwa beliau selain sebagai seorang nabi yang mendapatkan wahyu pelajaran tentang ketauhidan, dan kemudian diajarkan kepada umatnya di zaman beliau itu, maka beliau juga mengajarkan risalah, mengajarkan syariat terkait dengan peribadatan-peribadatan, dan secara eksplisit digambarkan terkait dengan ibadah kurban. Sehingga kesimpulannya menjadi jelas bahwa Adam sesungguhnya adalah seorang nabi sekaligus rasul, dan beliau adalah khalifah yang pertama dalam peradaban manusia. Kesimpulan yang kedua, selain menggambarkan adanya syariat peribadatan, digambarkan di situ bahwa Nabi Adam mengajari Qabil dan Habil terhadap keberadaan Tuhan, sang penguasa alam semesta. Sehingga di bagian akhir dari ayat itu digambarkan dengan kalimat inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku, Habil yang mengatakan, takut kepada Allah rabbal alamin, yaitu penguasa pemelihara seluruh jagat raya. Ketauhidan di zaman Nabi Adam itu sesungguhnya sudah diajarkan. Bahwa kemudian setelah itu muncul ajaran-ajaran, ajakan, pengaruh-pengaruh untuk melakukan kemusyrikan terhadap Allah yang Esa, itu memang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim dalam banyak ayatnya. Dan kemudian digambarkan Allah mengutus para rasul untuk meluruskan kembali ketauhidan pada peradaban umat manusia itu, bahkan sampai hari ini. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan hikmah, memberikan benang merah untuk mendapatkan kefahaman yang lebih komprehensif dan holistik terkait dengan konsep ketuhanan yang berkembang dalam peradaban manusia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.